in 30 minutes. Dim, film terakhir yang lu tonton apa sih? Ini pertanyaan yang bagus banget, Za. Gara-gara gue udah memprediksi lu bakal bertanya ini. Film terakhir yang gue tonton itu Kingsman. Lu pernah nonton nggak? Tahu dong, lu Kingsman yang keberapa? 1, 2, 3? Pertama. Yang pertama. Iya. Jadi ceritanya itu lu tau nggak tentang apaan? Tahu lah, gue tentang secret agent gitu kan dari Inggris. Bener. Terus? Tapi inti ceritanya tuh adalah lu bayangin kalau si secret organization tapi yang villainnya ini itu berpikiran kalau manusia itu sebenarnya tuh virus. Itu di film itu sebenarnya, misi utamanya sebenarnya. Iya. Bener gak sih? Kenapa? Kenapa nanya sama gue? Tapi gue bener. sepakat kalau Oke. lo nonton si Kingsman tadi. Terus? Nah, intinya adalah si musuhnya ini, villainnya ini, itu sebenarnya baik. Karena dia ngelihat manusia itu sebagai virus yang merusak. Dia kepengen memusnahkan manusia dengan cara apa? Dia mau ngasih kayak, sinyal gitu. Ngebikin orang-orang itu jadi chaotic gitu loh. Oh, yang akhirnya jadi saling bunuh kan? Iya, gitu. Itu akhirnya salah satu cara buat mengurangi populasi di bumi. Bener. Nah, akhirnya dilawan sama si Kingsman ini kan. Terus sekarang mereka menang. Yang jahat siapa? Kingsman atau musuhnya sekarang? Kalau lo boleh tanya sama gue, yang jahat adalah Kingsman ya sebenarnya. Iya Karena kan? dia baik. Iya Apa kan? kayak lo nonton Avengers? Lo berpihak sama siapa? Kalau gue berpihak sama Thanos. Lah kok gitu? Kok bisa? Karena gini, Thanos juga punya pemikiran yang sama, tau visi misinya sama. Oke. Dia kan begitu dia jentikin jari, Yes. 50% populasi Hilang, bumi hilang kan? betul. Kalau lu perhatiin bener-bener tuh Avengers pas di momen si Captain America dia ngobrol nih sama Black Widow. Iya. Depresi kan mereka ya, maksudnya Yeah. kayak kesepian. Tapi kalau si Captain America itu dia ngomong nih sama Black Widow, begitu 50% populasi di bumi nggak ada, langit jadi lebih biru. Oke. Terus udah gitu sampah-sampah di laut berkurang. Iya. Iya kan? Terus udah gitu udara jadi lebih baik. Oke. Tapi bahan makanan jadi lebih mencukupi gitu loh. Tapi lu kepikiran nggak sih, Kak? Bayangin yang 50% ini kan nggak bisa diprediksi siapa yang bakal hilang ya kan? Pas si Thanos dijentik, dia kena 50%-nya hilang Thanosnya. Mungkin dong, kan dia yang bikin Oh, nggak bisa gitu ya, nggak bisa gitu. Gue juga bisa, dengan menjentikan jari gue bisa menghilangkan 50% duit di rekening gue. Langsung check Konyol out. gitu. Kayak, Nggak. saya akan menjentik ini, dan saya akan membuat dunia lebih baik. Iya, Dan iya, dia hilang. Di luar prediksi. Tapi ternyata kalau ngomongin prediksi ya, kalau kita perhatiin nih, film-film Hollywood dari zaman dulu sampai sekarang, itu ternyata kalau buat gue itu kayaknya lebih ke ramalan. Dia bisa memprediksi masa depan. Contoh nih, film-film zaman dulu ya, kalau kita nonton film, dulu tuh ada, gue lupa judul filmnya, ketika lu telepon lu bisa lihat mukanya. Sekarang kita udah bisa video call kan? Oh. Bener gak? Itu kan salah satu prediksi. Iya. Walaupun nanti kan ada mobil terbang dan segala macam, tapi salah satu yang bikin gue amazed banget nih, masih inget dong, kemarin kita di tahun 2020 ngalamin COVID-19 ya kan? Betul. Ternyata mengenai COVID ini udah ada filmnya dari zaman dulu. Bohong lu demi apa? Judulnya Outbreak, lu nonton deh. Itu di Netflix kalau nggak salah masih ada. Oke. Jadi dia ceritanya ada orang terus kena virus, begitu dia batuk-batuk sama demam panas, umurnya cuma sebentar 2-3 hari kemudian meninggal. Oke. Yang akhirnya dia bilang bahwa ini tuh airborne gitu kan si virusnya, akhirnya banyak orang yang kena, pokoknya mirip banget sama COVID-19 kemarin. Outbreak. Pertanyaan. Datangnya virusnya dari tempat yang sama juga? Dari mainland? Enggak, waktu itu tuh terakhir yang gue ingat tuh, jadi kalau di film Outbreak itu ceritanya jadi si virusnya dibawa dari monyet. Monyet ini nularin ke orang. Kalau nggak salah monyetnya sekitaran Afrika. Iya, tapi kalau monkeypox beda ya. Oh, beda. Tapi beda mostly memang beberapa virus itu ditularin dari si hewan-hewan liar kan. Iya, kalau si Banyak. COVID itu kan dari kelelawar ya kalau Dari nggak salah kelelawar. ya kan? Itu gue nggak tahu itu propaganda apa bener. Konspirasi, kita nggak tahu. Katanya bener. Tapi kan bisa jadi itu buatan tau nggak sih di lab gitu. Gue tuh tipe orang yang percaya apapun yang orang tulis atau kasih Tapi tau lo ke gue percaya tau. nggak sih kalau secara analisis gembel gue, Nabil Oke. ini adalah salah satu upaya buat mengurangi populasi di dunia. Ah. Balik lagi. Kenapa sih semua orang kepengen ngurangin populasi di dunia? Emang apa sih salahnya? Karena lo tau kan sekarang di tahun 2024 ini populasi manusia itu udah mencapai 8 miliar kan. Oke. Ya kan 8 miliar. 8 miliar itu berarti kita butuh lahan lebih banyak. Yeah. Kita butuh bahan makanan lebih banyak. Kita butuh air lebih banyak. Sekarang air juga kan udah mulai terbatas. Oke. Kalau di podcast kita sebelumnya udah diceritain dong. Dengan es mencair aja air bersih bisa jadi krisis. Ya kan? Makanan juga makin lama akan berkurang. Jadi kalau semakin banyak manusia,
kayaknya juga akan semakin destruktif, terus semakin, ya walaupun ada ya yang membangun dan memelihara bumi, tapi kan mostly destruktif kan. Tapi kan jadi beberapa pihak percaya buat ngurangin manusia itu salah satu solusi. Satu sisi juga kan secara tempat sendiri nih, kalau kita main pakai Google Maps gitu, itu sebenarnya yang masih nyala-nyala tuh masih dikit tau. Kita masih bisa buka Afrika, masih banyak loh Afrika itu. Masa? Banyak. Terus kayak, lo mau tinggal di Kutub Utara? Iya, Kutub Utara contohnya. Bahkan di Asia pun masih banyak tuh di daerah atas, di daerah Cina, itu tuh masih hijaunya tuh masih banyak. Rusia tapi, masih banyak hijaunya. Walaupun maksudnya kalau kita lihat nih ya masih banyak, ini kayaknya tempat masih luas. Iya. Apakah memungkinkan buat kita tinggalin? Aman gak kita buat manusia tinggal dan berkembang biak di situ? Iya. Itu sih poinnya kalau menurut gue ya. Jadi kayak sekarang, memang Afrika selalu dibilang land of hope kan. Yeah. Kalau nonton di film 2012, tahu. Mereka tuh tujuan terakhirnya ke Afrika kan sebenarnya. Bukannya di lautan itu ya? Enggak, dari lautan tuh mereka ke si land of hope itu. Di situ, karena di situ kan aman, itu kan tsunami besar-besaran kan. Iya, di 2012. Sumber oil juga kalau nggak salah. Iya, di situ gitu. Tapi balik lagi, apakah tempat-tempat ini layak buat kita tinggalin gitu loh sebagai manusia? Makanya kalau lu perhatiin ya, apalagi film-film Hollywood yang mostly tentang astronot, pokoknya tentang pergi keluar angkasa, pasti motifnya tuh gara-gara mereka cari tempat baru buat manusia tinggal karena bumi udah nggak layak lagi. Itu tuh banyak banget filmnya, kita bisa nonton. Ada Alien kayak gitu juga. Alien Isolation. Iya kan? Alien tuh dari yang pertama sampai yang terakhir tuh intinya adalah mereka tuh nggak bisa tinggal di bumi. Mereka harus cari ke tempat lain, keluar. Gua tipe The Martian. Iya kan? Interstellar pun sebenarnya kurang lebih dia memprediksikan masa depannya bumi kan. Jadi kayaknya sih orang-orang Hollywood ini mereka udah nggak mungkin ini ya, misalnya nggak mungkin cuma ramalan semata, tapi mereka juga pasti diteliti, observasi, ya kan gitu. Jadi kenapa kalau orang-orang Amerika bisa visioner gitu ke depan? Wah, kita bisa ngeliat nih, kita kepengen ngasih tahu ke dunia kalau ada sesuatu nih yang bakalan danger, ada satu sisi yang bakalan bahaya. Contohnya? Sedangkan di Indonesia? Belum tentu, di Indonesia juga banyak, tapi masalahnya di Indonesia juga banyak. Contohnya kayak lo film ini deh, nonton serial The Last of Us gak? Oh iya tahu. Yang mainnya adalah Christine Hakim kan di situ. Kalau lu perhatiin di situ, itu ahlinya orang Indonesia. Oh iya kah? Iya, tapi kan itu bukannya buat ini biar salesnya naik. Gue boleh nggak sih ngomong ini? Boleh dong. Gak dipotong ya. Tapi justru kan di film itu tuh dibilang dia ngomong sama pihak terkait nggak didengerin. Mostly itu yang terjadi sih. Ya kayak film-film Don't Look Up aja. Lu tau nggak nonton di Netflix? Don't Look Up tuh tentang meteor yang dia jatuh ke bumi kan. Yang main tuh Jennifer Lawrence. Itu tuh salah satu hal yang nyentil adalah saintis nih udah ngomong, tapi pemerintah nggak mau dengerin. Underline ya, saintis udah ngomong, tapi pemerintah nggak mau dengerin. Yang akhirnya kejadian kan gitu. Itu yang ada sini DiCaprio bukan sih? Iya, Leonardo DiCaprio, iya kan? Tapi Yeah. memang mostly tuh ada hal kayak gitu yang mereka nggak mau dengerin saintis. Kenapa bencana ini terjadi? Ice Age juga sama. Ice Age sama. Iya. Lu nonton Waterworld nggak dulu? Yang main tuh Kevin Costner kalau nggak salah. Wah, ini pasti seru nih. Wah, kalau Waterworld ini film-film, bahkan dia rilisnya kalau nggak salah di tahun 90 apa 80 gitu, gue lupa. Tentang apa? Jadi Waterworld itu adalah bumi itu tenggelam, semuanya udah jadi air. Jadi mereka semua akhirnya tinggal di atas air. Iya dong, pasti. Tapi kan di atas air kan bukan air bersih yang bisa diminum. Jadi kayak airnya air laut. Akhirnya si Kevin Costner ini jadi kayak mirip manusia ikan gitu. Dia jadi kayak punya insang, ada selaputnya. Ya karena gini, makhluk hidup itu biasanya lama-lama kan dia beradaptasi kan sama tempat dia tinggal. Kayak dulu nih, misalnya manusia dulu punya ekor, tapi kan karena ekornya nggak kepake, akhirnya sekarang nggak ada. Gitu kan. Terus, nah ini tuh si manusia ikan ini juga tadinya kan dia nggak ada selaputnya manusia, tapi karena dia tinggal di atas air, akhirnya dia mau nggak mau menyesuaikan kan. Di film itu air bersih sama pasir setahu gue, itu jadi hal yang paling berharga. Gitu. Pertanyaan buat lu Kak sekarang. Apa tuh? Lu udah ngasih tahu nih banyak banget film dengan banyak banget probability yang bisa terjadi di masa depan. Buat lu nih Kak. Kenapa? Yang paling probability yang paling gede bisa terjadi di masa depan apa? Apakah Terminator dengan robot-robotnya? Apakah iya ya, manusia sama mesin ya? Iya, atau tsunami lah.
Tsunami udah pasti. Atau COVID bukan pasti, lagi. Maksudnya itu bencana alam kan, mungkin banget terjadi. Oke. COVID kan kita udah ngelewatin ya. Benar. Tapi kita nggak tahu nantinya apakah akan ada virus baru lah. Yes. Yang akhirnya bisa menghabiskan populasi lagi gitu. Yang Terus, paling probability menurut kakak? Probability adalah nomor satu. Yang nomor satu adalah kayaknya berantem sama mesin. Dah. Kayak filmnya Will Smith juga kan? Yang dia berantem sama robot juga. Gue taunya ini lagi Eagle Eye juga sama, Eagle Eye. Lu pernah nonton nggak Eagle Eye? Ini pasti tentang pemerintahan ya? Iya, jadi Eagle Eye itu yang main Shia LaBeouf. Oke. Jadi dia itu tiba-tiba dikasih order kan harus eksekusi ini. Ternyata yang order dia itu adalah sebuah mesin. Jadi si mesin ini tuh dia bisa mikir sendiri bahwa oh ini orang ini berbahaya, ini harus ditiadakan gitu-gitu segala macam. Tapi berarti kan si mesin ini kan sekarang makin berkembang ya. Betul. Kayak ChatGPT kan sekarang dia aja udah bisa lulus tes kedokteran, lo tau kan? Gua nggak tahu. Wah, ChatGPT tapi tuh temen gua ada yang curhat di ChatGPT. Dan dibalas kan? Dan akhirnya temen gua udah nggak membutuhkan temen lagi. Tapi ini beneran. Itu kayak filmnya ini, kayak film judulnya Her. Oke. Jadi Her itu sama, dia kayak AI gitu kan. Yang jadi AI-nya itu pengisi suaranya Scarlett Johansson. Yang jadi cowoknya itu yang main Joker yang terbaru. Joaquin Phoenix. Nah, si Joaquin Phoenix, jadi ternyata tuh dia nggak ada, jadi orang-orang udah makin individual, nggak ada teman ngobrol, akhirnya ngobrol lah sama si AI ini kan, ChatGPT, sampai dijatuh cinta sama si AI ini. Tapi kan AI nggak bisa jatuh cinta. Tapi nggak ada yang tahu ya, bisa aja ntar suatu saat nanti bisa. Dulu ada filmnya Robin Williams, gue inget banget. Ini tahun 90-an, judulnya Bicentennial Man apa, kalau nggak salah. Itu tuh dia jadi robot kan. Terus ceritanya dia tuh sama si penciptanya semakin sering dia dibikin, apa namanya? Tuhan maksudnya? Enggak, maksudnya semakin sering dia diperbaharui. Karena dia robot tadi ya? Iya kan, karena dia robot. Akhirnya si robot ini tuh jatuh cinta sama anak yang bikinnya. Gitu. Lu tau ada film horor yang kemarin yang lucu banget judulnya Megan. Tahu lagi gue. Ya kan? Ini Megan lucu banget kan, dijoget-joget gitu. Dia juga robot kan, yang akhirnya juga ujung-ujungnya berantem sama si penciptanya karena ternyata si robotnya bisa berpikir sendiri. Otak gue Megan Thee Stallion sekarang. Aduh, jangan dong. sorry. Gue masih Megan Fox lagi nih kan. Oke. Enggak, tapi bener kan? Udah mulai berantem sama mesin tuh mungkin banget, kayak Terminator kan? Iya kan? ChatGPT sekarang udah makin canggih. Pertanyaan lagi Kak. Kenapa? Dengan AI sekarang nih, masih ngomongin tentang robot-robotan ya, AI udah bisa merespon manusia. Bahkan pekerjaan-pekerjaan pun nih, kalau lagi bingung, nanyanya ke AI. Dan diselesaikan sama AI juga. Betul. Curhat udah bisa dibales. Iya lagi. Gue takut dah kalau misalnya mereka dikasih satu tubuh gitu kan, terus mereka bisa berjalan-jalan dan berpikir sendiri gimana ya? Nah, yang bagian mengerikannya adalah menurut gue ya, si mesin ini akhirnya berpikir sama kayak tadi bahwa manusia adalah virus yang akhirnya harus dimusnah-musnahkan kan? Iya lagi. Iya kan? Iya kan? Kalau manusia masih takut sama mati. Lah kalau AI? Kalau nggak bisa. Iya, benar, karena program. Tapi balik lagi ya, kalau kita ngomongin si prediksi-prediksi film Hollywood ini, kemungkinan terjadi gitu loh. Jadi kayak film-film 2012, mungkin banget nggak sih kejadian? 2012? Iya, sama satu lagi, The Day After Tomorrow. Lu nonton nggak? Ini tuh nggak baru sih, akhirnya sekarang di Netflix lagi diputer nih. Lagi ada kalau lo nonton. Jadi cerita tentang itu cuaca ekstrim yang akhirnya beku semuanya. Kalau dari gua nih balik lagi, kita nggak tahu ini faktanya apa seperti apa ya. Gue sempat ngobrol sama teman gua. Nah, temen gue tuh bilang gini, Dim, oke sekarang ke Kak Ariza. Kak, tahu nggak sih? Kata temen gua, di bawah bumi itu kan ada lautan gede gitu kan. Ternyata di bawah lautan itu ada inti bumi, bener kan? Bener. Katanya itu cuman buatan dari saintis-saintis doang. Di bawah inti bumi itu ada lagi sebenarnya. Jadi yang kita lihat tentang bumi itu cuman propaganda doang. Katanya. Baru sampai situ doang. Padahal sebenarnya deep down inside jauh lebih dari itu gitu. Lebih banyak dari itu. Jadi katanya, kan nggak ada yang pernah ngebor sampai inti bumi. Itu nggak pernah ada. Jadi singkat cerita katanya, di bawah inti bumi itu masih ada lagi. Ada kehidupan. Bukan, katanya itu ada kerbau. Besar banget. Kerbau besar yang menjaga. Tipu nih, kena hoax. Enggak, beneran ada ayatnya. Kerbaunya warna merah nggak? Cari. Dah.
Nah, Jangan bawa ayat ya. enggak. Jadi si kerbau ini itu melindungi bumi, katanya. Katanya. Di bawahnya lagi, itu ada lagi, cuy. Apa? Lucifer. Ikan. Ikan apa? Ikan besar banget. Nggak, ini temen lu mau bawa kecubung apa gitu? Iya beneran ada. Lu cek di Google sekarang. Tapi ini ada artikelnya, ada basisnya nggak? Ada. Yakin? Bener. Masa? Ntar lu cari dah, iya. Ntar kamu cari ya, pemirsa. Pemirsa. Nah, itu kayak gitu. Iya, Jadi iya, ada iya. ikan gitu gede banget. Nah ini imajinasi gue berpikir nih kan. Kan gue kan butuh penggambaran kan. Jadi yang ada di otak gue itu, di bawah inti bumi, itu ada kerbau gitu. Terus sama ikan gitu, naik-naikan gitu cuy. Sumpah. Ini gue harus percaya apa enggak? Beneran. Katanya. Bukan gue juga nggak tahu, gue cuma denger doang. Sekarang gini ya, kan di bumi ini banyak orang pintar, terus banyak kemampuan. Enggak, lo kan pasti punya kemampuan masing-masing kan, kayak dokter kan pasti buat nyembuhin luka. Ini kalau kejadian kayak di film 2012, kayak di film Greenland, yang mereka tuh akhirnya dimasukin ke kayak Noah Ark gitu loh, kayak Bahtera Nuh gitu, dimasukin orang-orang terpilih buat selamat meneruskan populasi dunia. Kira-kira lo kepilih nggak? Enggak lah. Sebenarnya apa? Buat manusia, ya kan? Tapi kalau misalnya mereka membutuhkan, gua akan sebisa mungkin mengconvince mereka sih. Gua bakal ngasih tahu ke mereka hal-hal yang mereka nggak tahu. Contohnya kayak tadi. Sumpah, itu nggak banyak orang yang tahu. Kalau lo nonton film Greenland, itu yang main si Gerard Butler. Jadi dia nyeritain ada orang-orang terpilih gitu ya, orang-orang terpilih. Terus buat naik ke si kapal ini, karena mereka tuh diyakini punya skill tertentu yang bisa membantu manusia itu bangkit lagi nantinya, melewati kepunahan. Oh, sampai kayak 2012. Kayak 2012 persis. Tapi kan itu kan untuk pemerintahan dan kalau orang-orang penting. Kalau 2012 kan bahkan dia bisa dibeli kan tiketnya. Oh yang iya punya ya? uang. Iya, kalau si Greenland itu dia nggak bisa beli. Tapi si pemerintahnya tuh udah nunjuk, misalnya kamu ahli konstruksi, kamu ahli iklim, misalnya kamu ahli ini. Itu tuh dia udah ditunjuk, dia udah dapat sendiri. Jadi yang cuma punya gelang itu doang yang bisa naik ke si Bahtera itu gitu. Jadi ternyata mereka tuh udah punya prediksi-prediksi ini gitu. Jadi kan mungkin banget hal ini tuh kejadian ya. Contohnya kayak COVID-19 aja kan di film ada terus akhirnya kejadian kan. Bahkan COVID itu sebenarnya bukan hal yang baru. Di tahun 1920 tuh ada flu Spanyol yang mematikan. Itu kan kayak sejarah berulang kan. Flu Spanyol tuh gimana sih? Jadi flu-nya tuh kayak pakai maracas gitu. Maracas. Dia joget-joget. Jalan gitu. Iya, jangan. Wah, kids kimi nih ke bawah gitu. Tidak jangan. Enggak. Famos gitu kan. Kenapa sih flu Spanyol? Enggak, si flu Spanyol itu dulu salah satu flu yang mematikan gitu loh. Jadi lu tahu kan flu H1N1? Oh iya tahu, flu babi. Kan? Iya kan, flu babi itu tuh awal mulanya di sana katanya. Jadi si flu Spanyol, makanya beberapa, apalagi orang bule, kita sering banget nggak sih ngata-ngatain kayak, gila ya kalau orang bule tuh kalau kena flu kayak mau mati gitu kan. Iya benar. Karena ternyata memang semematikan itu di luar sana pada saat itu. Itu kan si flu Spanyol juga kan sama, dia pakai masker, cuman kan ya tahun 1920 maskernya juga nggak kayak sekarang kan. Dulu juga ada Black Plague tau Kak, kalau itu Kakak film, tahu. Enggak, itu nggak film tapi emang kejadian nyata di Eropa. Jadi itu tuh sejarah gelapnya Eropa lah waktu itu. Jadi Kakak tahu nggak sih kalau misalnya Kakak nonton film horor atau pernah lihat di Google internet yang Halloween itu ada kayak orang pakai jubah hitam. Oh, tahu. Terus kayak pakai Iya, yang pakai yang ini begini kan. Iya, itu tuh masker dari flu Spanyol 1920 tuh kayak gitu. Jangan-jangan flu Spanyol itu Black Plague lagi. Black Plague bisa jadi kan? Iya, bisa jadi. Bener kan? Iya. Si penyakit zaman dulu ini udah ada. Sama satu lagi, kayak menurut saintis tuh kalau dari secara sisi kedokteran, lu tahu kan film-film zombie? Iya kan, zombie itu nggak mungkin terjadi katanya. Hah? Karena ada tahu di Afrika kemarin. Nah, tentang virus Ebola kan? Iya, Ebola. Iya kan, Ebola. Jadi kalau yang Ebola itu dulu ceritanya nih ya, mereka tuh bilangnya the dead man walking. Jadi si orang ini tuh kena Ebola. Terus akhirnya karena di sana tuh dimasukin ke satu bangsal yang udah meninggal tuh dimasukin ke situ semua kan? Pas satu waktu dia mau buang lagi korban yang udah meninggal ke situ ya. Dia buka ruangan, ada yang lagi jalan. Padahal tuh udah 3 hari yang lalu. Bentar, interupsi. Iya, apakah itu zombie?
Di Toraja juga ada tahu budayanya malah. Kalau di Toraja kan memang budaya kan dia pakai magic ya. Kalau itu dia sakit, kan dia udah jelas mati pada saat itu. Terus tapi kalau ngomongin menurut si kedokteran kan nggak mungkin karena si otaknya udah mati kan, dia cuma ngejar makan kan. Dia bangun buat ngejar makan sementara manusia itu kan, ya itu zombie kan kayak gitu. Tapi kan manusia itu dia nggak akan bisa menggerakkan badannya kalau otaknya udah mati. Iya kan? Kayak contohnya orang sakit di kecelakaan nggak meninggal, koma di rumah sakit. Itu kan sebenarnya fungsi otaknya yang udah nggak bisa kan? Betul. Secara badan dia sebenarnya masih hidup, tapi dia nggak bisa bangun, nggak bisa ngapa-ngapain karena otaknya nggak bangun. Mostly sebenarnya zombie kan kayak gitu. Betul. Iya kan? Tapi ada satu jamur nih, lo inget nggak sih film serial The Last of Us? Itu jamurnya cordyceps. Ternyata si cordyceps ini tuh si jamur ini dia lu bisa bikin film ya, kalau tau banyak film deh. Dulu gue gini punya usaha sewa-sewa DVD lo tau gak sih? Asli, lo yang kamerain gitu ya kak? Yang lo tutup-tutup gitu. Lo tau semua film cuy, sama aktornya. Iya lagi ya, bener. Maaf kak, lanjut. Si cordyceps ini tuh intinya adalah dia sebenarnya jamur, tapi bisa bikin si spesies ini jadi zombie. Sebenarnya dia nyerangnya ke semut atau serangga. Jadi si serangga, jadi jamur ini dia ngeinfeksi si serangga ini, dia matiin dari dalam sedikit demi sedikit, tapi dia tetap bangun jalan dan dia selalu cari makan. Tapi ini salah target, maksudnya ke manusia gitu. Nah, kalau sekarang nih, menurut lu boleh googling, si cordyceps ini dipakai buat apa? Dipakai buat salah satu obat imunitas manusia. Ini nyata? Nyata, tapi dosisnya dalam bentuk kecil. Tapi kalau dia besar mungkin gak sih kayak film I Am Legend? I Am Legend Will Smith lagi. Nah, kalau lo perhatiin ya, si film itu di awal-awal kan nyeritain orang-orang sembuh dari kanker karena minum obat ini, ternyata efek sampingnya akhirnya jadi zombie. Ya kan? Itu tuh menurut gue mungkin banget. Iya kan? Sama satu lagi, lu tahu kan film Planet of the Apes? Tahu. Iya kan? Karena itu nggak ada zombinya. Itu nggak ada zombinya, tapi itu kan evolusi dari kera yang akhirnya dia jadi bisa pintar. Tapi lu tahu nggak sih si kera atau ya sejenis gorila ini IQ-nya berapa? Aduh. Menurut lo tebak, menurut lo berapa? 140. Enggak sih, nggak nyampe segitu. Tapi IQ gorila atau si sejenis kera-keraan ini, apes ini bisa mencapai 90. Lu tahu nggak rata-rata IQ orang Indonesia berapa? 90. 70. No! Kayak film Planet of the Apes itu mungkin banget kejadian. Ternyata monyet lebih pintar daripada manusia. Iya kan? Gue inget ada adegan film di mana dia yang sign language gitu cuy. Iya kan? Jadi ada terus yang kayak dia ngerti gitu. Dia ngerti ya, karena kalau lo perhatiin DNA-nya si kera-kera ini sama manusia itu 94% mirip. Gitu. Bahkan kayak sekarang nih kalau kita perhatiin ya di dunia nyata nih ya. Kayak kemarin tuh ada orang utan, jadi dia si pipinya luka, entah kebakar gitu. Terus dia pakai obat sendiri, cuy. Dia bikin obat, terus ditempelin ke pipinya sampai akhirnya jadi sembuh. Berarti kan mereka sepinter itu kan? Keren banget. Itu yang akhirnya sekarang diteliti. Ternyata tuh kayaknya sih udah turun-temurun mereka punya obat itu gitu. Maksudnya mereka tahu cara ngobatin sakitnya gimana. Gue jadi kepikiran sesuatu deh. Apa tuh? Apa jangan-jangan sebenarnya kera-kera itu berintelijensi hampir mirip sama Indonesia? Sama manusia. Tapi manusia itu nggak mau kalah, cuy. Manusia emang nggak mau kalah. Nah, makanya ibarat sebenarnya monyet-monyet itu bisa ngebikin pesawat terbang atau mobil atau rumah. Gila yakin? Tapi dihancurin sama orang-orang itu dan ditutupin. Iya ya. Ya kan, siapa tahu supaya manusia tetap kelihatan superior ya. Iya, kayak enggak kita doang bisa bikin hai gitu. Karena kan manusia mostly hanya menggunakan 8% bagian dari otaknya tahu. Tapi tuh gue pernah dengar kalimat tuh ternyata tuh salah persepsi tau. Ini kalau nggak salah ngomong dokter itulah ada. Jadi di mana si dokter ini itu ngomong tentang si 8% itu sebenarnya bukan cuman digunain 8% doang. Tapi cuma 8% yang bisa digunakan dari 100%. Dari 100% kemampuan otak. Iya, katanya kayak gitu. Tapi nah sekarang dengan 8% ini ya, dengan lo nonton, terus udah gitu lo lihatlah prediksi-prediksi ini kan kayak film Matrix aja kejadian, gitu kan, apa kejadian. Betul. Lo ini nggak sih ada hal khusus yang akhirnya menyentuh diri lo nih gitu terhadap bumi, kayak mulai sekarang gue harus menjaga bumi ini segala macam gitu. Sekarang ada. Apa tuh? Gua akan membuang sampah pada tempatnya. Itu mah dari SD juga dari SD ya? Itu dari SD ya?
Aduh, sial. Lu kalau nembak pertanyaan susah banget dah. Masa sih? Iya. Ya kan kalau gue nih kayak pokoknya efeknya misalnya gue bukan terlalu ya, abis gue nonton film zombie gitu ya. Masa gue harus datang ke pabrik untuk mengambil virusnya kan? Nggak bisa gitu gue. Maksud gue tuh ada hal-hal James yang Bond gitu. dalam kehidupan sehari-hari bisa lo lakukan. Apa ya? Kayak contohnya nih ya. Lu dulu deh. Kayak gue nonton film Waterworld atau film-film yang kayak Mad Max deh. Oke. Mad Max kan air semua jadi gurun kan, akhirnya air tuh susah. Oke. Berarti gue harus lebih mindful lagi nih menggunakan air. Iya kan? iya. Terus kayak gue abis nonton film Outbreak, oh berarti memang virus tuh bisa mematikan ini. Apa yang bisa kita lakukan? Snowpiercer. Itu serial yang lagi gue tonton, gue baru sampai episode 3 season 1. Gue mau spillin ke lu tentang filmnya. Apa tuh? Jadi intinya, satu bumi itu jadi beku. Iya kan? Karena aku lupa tuh kalau nggak salah mataharinya apa atau apa gitu, aku lupa lah. Pokoknya karena mereka naik kereta semua gitu. Iya. Nah, kereta itu diklasifikasiin. Iya kan? Yang paling depan sampai yang paling belakang. Yang kaya sampai level tail kan, yang paling miskin tuh di belakang. Betul. Nah, singkat cerita, orang yang dari paling belakang ini mencoba mendobrak sama paling depan. Iya. Dia mau rebel tuh kan, mau ke depan. Lu lupa abis itu lanjutannya. Ya mana ini kan ya lumayan lah. Tapi kalau ngomongin soal matahari mati, dulu ada filmnya yang main tuh Cillian Murphy. Tapi ini waktu dia masih muda, masih gemes banget lah gitu ya. Jadi judul filmnya dia tuh Sunshine. Jadi mereka tuh punya misi ke luar angkasa buat nembak matahari. Karena mataharinya sakit, jadi dia nggak nyala. Iya, terus abis itu untuk nyalain lagi. Iya, jadi kan begitu efeknya tuh besar gitu loh. Matahari telat bersinar aja kan sebenarnya efeknya besar. Betul. Jadi bumi tuh akhirnya jadi beku gitu kan. Terus akhirnya manusia nggak bisa bertahan buat tinggal gitu. Nah, akhirnya tuh dia berangkat buat nembak si matahari. Ternyata itu tuh ada di ramalan orang Papua, nembak matahari. Hah? Iya. Diterima nggak? Maaf. Oke. Orang Papua ngeramal ini. Iya. Gimana? Ya kan berarti si kerusakan ini tuh nembaknya gini nggak? Mungkin banget terjadi. Renungan buat lo sendiri gimana nih kira-kira? Ya kayak gitu. Aduh, bahaya banget. Kalau gue sih yang satu, gue sangat akhirnya lebih mensyukuri apa yang kita dapetin saat ini. Muncrat lagi gue. Jadi kalau misalnya gini, kalau sekarang gitu ya, lo harus bersyukur bahwa lo masih bisa minum dengan mudah. Dapat air bersih dengan gampang. Betul. Dapat sinar matahari buat jemur baju sampai kering, dapat vitamin D, ya kan? Terus udah gitu juga lo dapat menghirup oksigen. Ya walaupun kalau di Jakarta sih gue sakit mulu. Ya, karena polusi lifestyle mungkin lu kebanyakan kerja kali. Polusi jelek kalau di Jakarta itu udara bersih kurang bagus. Sempat ada beritanya tuh, daerah Jakarta merah semuanya, sama oren. Tonton dong episode podcast kita kemarin soal polusi adalah maut. Ada gue bahas di situ. Gue nonton kok. Makanya. Tapi gue kalau dikasih kesempatan, gue punya kekuatan dan gue punya skill, gue mau bikin virus buat matiin para boomer. Soalnya buat matiin para boomer. Kenapa? Ada apa dengan bubar? Ada apa? Enggak, karena menurut gue awal mulai ada salahnya di boomer. Why? Sekarang gini ya, lo kalau perhatiin di pemerintahan saat ini, yang menjabat kan para boomer. Milenial kan belum nih, baru jadi staff susnya doang. Ya kan, baru jadi asistennya gitu kan. Apalagi Gen Z gitu kan, belum ya. Berarti nih si boomer ini kan dia belum melek nih sama kondisi bumi, kondisi lingkungan kita saat ini. Masa sih? Karena sebenarnya nih ya, kayak contohnya Amerika lah, atau Jepang deh. Jepang kan mereka udah aware banget nih ya kan, bahkan sampai selokannya aja udah bersih, udah bisa diisi ikan gitu. Betul. Mereka udah melek lah sama bahwa bumi ini perlu dijaga, perlu dirawat. Coba di kita, belum ada kan? Mungkin itu kan negara satu gitu, negara maju gitu. Kalau kita kan sebenarnya tuh berkembang gak sih kita? Iya, tapi kan itu kan negara itu dibawa sama pemimpinnya dong. Sama aturan-aturan yang berlaku kan. Kalau lu kayak sekarang deh, lu pergi ke luar negeri, lu bisa kan taat aturan. Karena apa? Karena lu takut sama punishment-nya. Betul. Contohnya kalau lu ke Singapura, lu ngerokok sembarangan, lu udah kena denda besar. Di kita kan gak kayak begitu. Makanya nih boomer nih, ayo yang lagi menjabat sekarang mulai melek lagi, lu punishment tuh harus ada. Lu kemarin voting gak, Kak? Voting yang mana nih? Yang kemarin, yang pilpres pemilihan kemarin. Pilpres. Gue pilih 1, 2, apa 3? Gue hanya milih yang less worse.
Oke. Pilihannya cuma worse atau less worse. Kita main game. Iya kan? Oke, gue bakalan, ini juga kamera ya, bakal ngelihat mukanya Ariza. Gue bakalan nyebut 1, 2, sama 3. Enggak. Gue gak akan sebutin pilihan gue siapa. 1. Gue gak akan sebutin pilihan gue siapa. 2. Yang pasti, gue pengen keberlangsungan hidup kita tuh lebih sejahtera ke depannya. 3. Mulai dari lingkungannya, mulai dari makanannya, nggak dijawab kebijakannya. Bener gak dijawab. Iya kan? Ya kalau yang serakah, sampai beli-beli gunung, beli-beli jual-jual pasir sih kayak aduh. Itu bukan gue deh kayaknya. Sorry. 3 nih. Gue sayang sama lingkungannya. Gue sayang Indonesia, tapi cuma sama alamnya. Betul. Oke. Sekarang lo mau pilih pemimpin yang begini, kelakuan lo udah bener belum? Bener. Kan sebenarnya dari kelakuan kita nih, itu bisa kelihatan future-nya kayak apa. Kayak tadi contohnya buang sampah sembarangan. Gue tuh sebenarnya kepengen, Kak. Contoh nih, mobil listrik. Kan mobil listrik kan nggak ada emisi-emisinya ya. Tapi lo tahu kan, kalau limbah nikelnya itu kayak apa? Baterai bekasnya kayak gimana? Lu udah kepikiran belum sih? Maksud gue naik sepeda, jauh banget gue. Kan lu pikirin jangka panjang. Maksud gue gini, nggak naik sepeda, tapi lo udah nggak naik transportasi umum, kan lo sebenarnya udah mengurangi. Tapi transportasi umum panas. Nah, kagak mau. Susah dikit aja lo kagak mau. Tapi sebenarnya lo nggak perlu repot. Gue harus jadi aktivis lingkungan, gue harus jadi astronot. Enggak. As simple as kayak sekarang lo nggak bakar sampah. Itu udah sangat menolong. Ketika lo habis charger nih, udah selesai, lo cabut semua-muanya. Jangan cuman handphonenya doang, chargernya dibiarin. Lah bukan itu ntar nggak keluarin listrik? Emang kenapa kalau nggak dicabut? Iya kan akhirnya kan jadi narik listrik terus kan. Terus udah gitu juga salah satu ya tadi buang sampah lah. Sesimpel kayak lo kalau udah pakai air langsung ditutup. Jangan buang-buang air. Air bersih itu makin lama makin berkurang kan. Iya benar. Terus udah gitu lampu nih yang nggak lo pakai lo matiin, TV misalnya lo kan kalau anak sekarang ya, TV nyala, main iPad, main handphone, dengerin musik, semuanya AC, nyala sambil nyalain air. Gua banget. Menyala abangku. Semuanya nyala. Biar rame. Simpel itu aja. Lo lakukan hal-hal yang simple yang lo bisa lakukan tiap hari. Walaupun menurut lo kayaknya nggak ngefek-ngefek banget, sekarang mungkin belum terasa. Gue kepikiran satu film ultimate dari Eddie Murphy. Yang mana? A Thousand Words. Apa? Jadi intinya film ini adalah Eddie Murphy itu sales apa lawyer gitu, gue lupa. Nah kerjanya tuh ngomong mulu. Nah tiba-tiba dia diazab sama Tuhan. Gak bisa ngomong. Setiap satu kata dikeluarin dari Eddie Murphy itu ada satu pohon rindang gitu. Gugur. Itu satu. Oh, si daunnya gugur satu. Nah, dia kan sales atau lawyer gitu lah. Kan dia harus ngomong dia harus nelpon, dia harus ngomong, dia ke pitching orang, dia harus ngomong. Ada proyek gede apa dia harus ngomong gitu kan. Berguguran tuh perlahan-lahan. Akhirnya dia baru tahu kalau semua daunnya habis, dia die. Akhirnya dia jadi bijak menggunakan kata-kata. Enggak, dia jadi bisa habis itu. Semua dia jadi diem, nggak bisa ngomong. Habis itu dia masih bisa pakai bahasa isyarat kan? Iya, akhirnya dia ngebawain filmnya tuh kalau nggak salah nyisa 3 apa 4 daun lagi. Dan dia baru nyadar, wah ini kalau gue ngomong 3 kata lagi gue habis nih. Ya itu lucu filmnya di situ, dia jadi kayak nggak ngomong, padahal yang main Eddie Murphy. Si ngomong tuh kan orangnya kan. Gue lupa bisa nanya gimana. Iya tapi itu sebuah kayak kalau lu ngelakuin sesuatu, lu kena batunya, bahaya, baru nyadar kayak Eddie Murphy. Tapi udah tinggal 3 nih. Iya kalau Eddie Murphy kan berarti dia harus lebih mindful kan sama omongan yang mau dia keluarin. Iya kan? Betul. Ketika lo tahu konsekuensinya sama. Dengan hal yang lo lakukan kayak contohnya nih, lo kemana-mana bawa tumbler nggak sih? Sorry kalau gue bawa Coke Circle. Wah, gue nggak. Tapi walaupun sekarang, tapi gue happy ya sekarang ngeliat orang-orang udah mulai, walaupun niatnya awalnya flexing ya kan, jadi jumawa. Tapi dengan dia membawa tumbler itu dia udah mengurangi penggunaan sampah botol plastik. Iya kan? Bener. Kayak lu bawa kopi, plastik dibuang. Karena ternyata sampah tuh banyak banget. Dari cuma lo menggunakan si sedotan, terus gelas plastik itu kan sampah jadi banyak. Betul. Jadi kayaknya dengan sifat konsumtif kita sebagai manusia, kayaknya itu juga menolong dengan bukan tidak konsumtif ya, tapi lebih mindful. Tapi kalau misalnya pendapat lu sama orang kolektor gimana? Kolektor Cork Circle? Nggak apa-apa, bagus. Selama dia nggak bawa sampah banyak-banyak mah. Kan dia menamai.
Ya kan di rumah ya kan? Iya benar-benar. Iya kan? Iya. Dia sampahnya. Tapi kan itu juga kalau kolektor kan dia nggak habis pakai terus buang. Iya betul. Iya kan? Iya. Ya. Sekarang Kenapa sih nggak boleh bawa gelas plastik? Katanya gelas plastik nggak boleh 2 kali pakai. Katanya. Iya, satu dia memang rusak kan. Maksudnya dia Bukan jadi misalnya nih. Ada racunnya kan. Iya, kenapa sih kayak gitu? Itu bohongan tau sebenarnya. Jadi kan si plastik ini, contohnya gini aja deh. Lu taruh nih air mineral taruh di mobil. Iya. Masih ada isinya nih. Iya, masih ada. Di mobil kan panas, terus Iya. kena matahari. Coba dong minum deh airnya. Pasti ada rasanya. Iya lagi bener. That's it. That's the poison. Gitu. Jadi hal-hal yang kayak begitu-begitu tuh bisa lo kurangin dengan perilaku-perilaku yang sebenarnya bisa membantu bumi. Yeah. Tadi bawa tumbler lo udah membantu, nggak pakai sedotan plastik. Membuang sampah pada tempatnya. Iya. Tapi ternyata mas-mas yang buang sampahnya buangnya ke kali semuanya. Nah, kan sama buang aja aja bohong sama ya? mas-masnya sekalian. Sama aja bohong ya? Sama aja bohong ya? Sama aja bohong. Sial, ternyata udah baik Iya. padahal. Udah sepanjang ini kita ngomong, dari ngomongin film, kita Iya. bukan cuma ngomongin artis ya doang. Iya. Recapnya adalah dari semua film-film ini, dengan prediksi bumi ke depannya, kemungkinan terjadinya itu ada. Pasti. Berarti kita harus introspeksi diri dengan perilaku kita, kelakuan kita, Iya, bener, bahwa bener. semuanya tuh ngasih efek. Yes. Ya contohnya aja, pacar lo disayang-sayang, terus tiba-tiba lo jadi cuek, kan akhirnya dia jadi nggak sayang. Benar. Sama, bumi juga mungkin awalnya lo sayang-sayang, akhirnya lo cuek, buang sampah sembarangan, ya efeknya jadi lebih panjang. Lo yang menentukan, pilih, lo mau punya umur yang panjang, mau menikmati kesejahteraan bumi ini, mau memberikan warisan kehidupan, atau mau lo rusak semua. Anak orang udah lo rusak juga, bumi mau lo rusak. Galak, Tungguin episode takut. selanjutnya, coba Takut. 30 Minutes di Yayasan Kehati barengan Arda Ruby dan juga Dimas.